olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga pemirsa hari ini di hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Senang rasanya loh pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudlo Rida, tentunya dalam program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Ada banyak berita nih yang sudah kita siapkan untuk menemani hari pemirsa. Entah itu yang sedang bekerja ataupun lagi rebahan aja sambil menonton ponselnya. Langsung saja pemirsa, kita buka berita di pagi hari ini terkait dengan fakta-fakta Hasto yang diperiksa perdana sebagai tersangka di KPK. Ya, ini berkenaan dengan kasus koruptor Harun Masiku ya, yang masih juga berlanjut pemirsa. Nah, kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya KPK telah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Ada sejumlah fakta-faktanya nih pemirsa terkait dengan pemeriksaan Hasto tersebut. Nah, Hasto ini tiba di gedung KPK di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan pada hari Senin 13 Januari 2025 sekitar pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Dan Hasto ini tiba mengenakan setelan seperti itu, kemudian juga menggunakan bus. Wow, dan ini bisa dilihat ya potretnya, ini juga diantar oleh banyak orang gitu ya pemirsa, dan didampingi juga oleh sejumlah pengacara. Dan pemeriksaan yang kemarin sudah dilakukan ini juga merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan Hasto pada Senin 6 Januari 2025 lalu. Nah, saat itu memang Hasto tidak bisa hadir dan meminta pemeriksaannya dijadwalkan kembali. Nah, Hasto sendiri ini pemirsa telah berstatus tersangka karena KPK resmi mengumumkan dirinya sebagai tersangka pada Rabu 24 Desember 2024 lalu. Nah, Ketua KPK Setio Budianto menyebut bahwa memang Hasto yang merupakan sekjen dari Partai PDIP diduga memberi suap bersama-sama Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan saat menjabat sebagai komisioner dari KPU Republik Indonesia. Jadi pemirsa, ini untuk mengingatkan kembali ya bahwa kasus suap Wahyu itu berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2020 dan kemudian akhirnya Wahyu yang merupakan mantan komisioner dari KPU RI ini ditetapkan sebagai tersangka pula seperti itu. Nah, ini kan berkaitan dengan Harun Masiku yang saat itu memang juga maju melenggang sebagai calon legislatif dari Partai PDIP di 2019. Nah, ini ada banyak fakta menariknya ya, salah satunya ini tentunya berbeda ya. Jadi ketika datang Hasto ini juga sempat diinterview oleh para wartawan yang ada di sana, kemudian juga menjelaskan gitu, menyampaikan terkait dengan kedatangannya, lalu juga menyampaikan nih seolah-olah memang pengorbanannya ini diibaratkan seperti Soekarno yang perjalanannya tentu tidak mulus seperti itu. Ya, setelah diperiksa itu justru berbalik, ini terlihat dari Hasto tersebut juga sangat irit berbicara. Nah, mengenai hasil ini gitu ya, ini juga dari KPK sendiri tidak mau banyak berkomentar terkait dengan perbedaan respon Hasto ketika datang dan juga ketika selesai diperiksa oleh KPK seperti itu. Nah, kemudian juga pemirsa, ini juga sempat ada berita berseliweran
yang berkaitan dengan Ketua Umum dari Partai PDIP, yaitu adalah Megawati, bertemu dengan Ketua Umum dari Gerindra yang sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ini katanya sih gitu ya, berbicara mengenai Hasto seperti itu. Namun ya, berita ini langsung ditepis oleh Ketua Harian dari DPP Partai Gerindra, yaitu Sufmi Dasko, yang menyiratkan juga bahwa ini kan kasus hukum dan ini juga sudah ada pihak berwenang yang memang menyelidikinya kemudian juga menanganinya. Jadi tidak ada urusan-urusan seperti itu dan disilakan saja untuk dapat diselesaikan dengan hukum yang ada. Nah, ini bicara tentang kasus korupsi dari Harun Masiku. Ini kan berjilid-jilid ya pemirsa. Bahkan di tahun yang baru ini gitu ya, 2025 ini masih terus menjadi polemik dan Harun Masikunya sampai saat ini masih belum ketemu seperti itu. Ya, aku yakin sih bahwa Harun Masikunya juga nonton berita gitu dan melihat ini drama-drama yang muncul gitu kan karena ulahnya juga. Ya, entah seberapa spesialnya gitu ya sampai ini kemudian kasus-kasusnya ini, kasus dari Harun Masiku dan kaburnya Harun Masiku ini sangat susah sekali untuk dapat diselesaikan. Ya, kita juga berharap bahwa memang kasus-kasus korupsi di Indonesia ini dapat segera diselesaikan seperti itu. Ada juga banyak orang yang akhirnya berkomentar, ya udah sih itu kan uang-uangnya gitu kan. Tapi ya, korupsi itu bukan berarti hal seperti itu saja pemirsa. Tentunya kita juga berdampak pada bagaimana sistem pemerintahan dan tentunya ya kita juga menginginkan Indonesia ini bebas korupsi. Nah, selanjutnya pemirsa, dari pemberitaan Hasto tersebut, selanjutnya nih ada satu fenomena yang viral nih pemirsa. Bahkan ini juga selain viral, ini juga cukup meresahkan, yaitu heboh soal koin jagat. Siapa nih pemirsa yang udah nggak asing mendengar koin jagat? Nah pemirsa, media sosial dalam beberapa waktu terakhir ini sedang ramai membahas permainan berburu harta karun yang bernama koin jagat. Permainan ini memang baru tersedia di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Bali. Jadi koin jagat ini merupakan sebuah permainan yang menggunakan aplikasi jagat sebagai platform dan kemudian permainannya ini menyerupai konsep berburu harta karun di dunia nyata. Dan jangan salah loh pemirsa, harta karun yang diburunya adalah koin dengan 3 jenis, yakni emas, perak, perunggu, serta koin-koin tersebut harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya oleh pengguna aplikasi. Karena koin tersebut ketika sudah dikumpulkan itu bisa ditukarkan. Dan jangan main-main lagi bahwa uang yang ditukarkannya ini berkisar dari ratusan ribu hingga ratusan juta. Nah, yang menjadi tantangannya dalam permainan koin jagat ini bahwa koin-koin tersebut diletakkan di tempat tersembunyi untuk ikut bermain. Nah, para pengguna ketika memainkan si aplikasi koin jagat ini harus menginstal aplikasi jagat terlebih dahulu, membuat akun kemudian mematikan fitur GPS dalam ponsel. Namun pemirsa, ini yang menjadi polemik, yang menjadi masalahnya adalah permainan ini ternyata sangat merugikan dalam artian merusak fasilitas umum. Nah, akhirnya karena banyak warganet serta masyarakat yang melihat tersebut geram, ini melaporkan gitu ya. Karena ini ternyata pemain-pemain yang ada gitu kan ya, ketika mencari si koin-koin berhadiahnya itu, ia sampai merusak fasilitas umum yang ada. Sehingga ini juga kan akhirnya tidak indah dilihat seperti itu ya pemirsa, dan ini langsung dilaporkan. Nah, atas dasar ini pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hapid membuka suara terkait permainan dari koin jagat. Nah, dari Menkomdigi mengaku ia juga sudah menerima banyak laporan nih mengenai aplikasi yang meresahkan tersebut. Ia mengatakan bahwa Komdigi kini tengah memantau apakah koin jagat itu sesuai aturan atau tidak. Kemudian juga dari di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital akan dipelajari apa sebetulnya aplikasi si koin jagat ini dan kerugian serta dampaknya akan seperti apa.
Nah, melihat dari berbagai respon, sebenarnya juga ada yang memberikan respon, salah satunya ya bagus dong, berarti kan main gamenya bergerak. Oke gitu ya, kalau kita lihat bergeraknya, dengan itu kan manusia ya tidak hanya duduk sekadar bermain ponsel. Namun ya, ini yang menjadi masalahnya adalah ketika bergerak lalu kecanduan dan kemudian tadi merusak fasilitas-fasilitas yang ada. Ini juga sebenarnya menjadi satu imbauan ya pemirsa kepada kita. Hal apapun gitu kan ya yang kita lakukan ada baiknya tidak terlalu berlebihan. Apalagi ini berkenaan dengan bermain ponsel, kemudian juga kita bermain game ya. Ini kan akan sangat merugikan sekali. Ya tadi kalau sudah kecanduan akan susah kita bisa kembali ke biasanya. Belum lagi pemirsa biasanya orang-orang yang kecanduannya terlalu berlebih, emosinya akan sangat tidak stabil. Ya tadi kalau semisal ada orang yang menghalangi ketika dia bermain permainan tersebut, ini menghalalkan segala cara. Nah baik pemirsa, dua berita tadi sekaligus membuka nih ya acara program lah pada pagi hari ini di Pagi Seru. Masih ada berita lain lagi loh pemirsa yang akan kita ulas secara seru. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.